calon LPDP, insya Allah. Eh, Baik, perkenalkan nama aku Riki Srianda. Biasanya orang manggil aku Kak Riki sih gitu. Dan banyak juga yang salah paham ya kalau aku tuh cowok gitu, padahal sebenarnya cewek gitu. Dan aku alhamdulillah baru tahun ini lulus LPDP tahun kemarin ya, batch 192, dan juga udah dikonfirmasi sama Mbak Nofri untuk ngebantu teman-teman untuk mempersiapkan interview ya yang akan dilaksanakan kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan ya Mas? Tanggal 26 startnya, Kak. Ah ya, tanggal ya. Semoga dapat hasil yang terbaik ya, gitu. Sebelumnya untuk eh, Mas Fahrudin ini panggilannya siapa ya? Zam, Kak. Oke, calon kata aku udah ada lihat CV-nya juga, itu dikirim sama Kak Nofri ya, CV-nya. Jadi ini kita nanti sama nih pendidikan bahasa Inggris juga di UNY gitu. Amin. Nah, jadi aku tunggu ya itunya kabar baiknya. Udah berapa kali ikut LPDP, Mas? Baru sekali, Kak. Oh, baru sekali, berarti ini kayak pertama kalinya, the first time ya. Yes. Oke, nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Ulil sama Mbak Vini mungkin ya untuk interviewer Mbak Mas Fahrudin, sorry. Oke, baik kita langsung mulai aja. Menurut pengalaman aku nih kan, kemarin itu waktu pas aku interview, langsung tiga interviewer ya yang ditanya. Yang pertama itu dari, yang dua itu dari akademik, akademisi mata kuliah atau jurusan kita itu biasanya. Terus yang satu, nah itu yang menanyakan mengenai tentang jati diri kita, kelebihan, kelemahan kita gitu. Itu sih untuk yang tiga interviewernya. Dan biasa durasinya itu kalau kita cepet itu setengah jaman. Kalau kita lama itu mungkin sampai 1 jaman seperti itu. Nah, kuncinya adalah kita tuh harus tahu diri kita itu siapa, terus tahu juga jurusan kita apa, alasan kita apa gitu. Mungkin nanti selesai ini aku bakalan share pertanyaan-pertanyaan yang probably mungkin masuk yang kemarin nanti melalui Mbak Nofri mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman untuk persiapannya gitu. Oke, langsung aja mungkin ya kita mau cup boleh ya, Mas? Lanjut, Kak. Oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, aku akan nanya bisa menjelaskan atau mendeskripsikan siapa Mas, aktivitas Mas apa, terus kegiatan apa, dan kenapa milih kampus UNY? Tuh. Baik. Dalam bahasa Indonesia ya, Kak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Farudin Zamzam, biasa dipanggil Zam. Usia saya 22 tahun, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tadulako, dan saya mengejar LPDP untuk program Magister S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil program yang sama, yakni Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di salah satu platform pembelajaran online bernama Bahasaku Inggris, dan saya sudah mengajar semenjak 1 tahun yang lalu. Di samping itu, saya juga merupakan seorang founder dari komunitas sukarelawan bernama Zone of English Donggala, yang mana komunitas ini dibentuk atas dasar permasalahan yakni kurangnya minat pendidikan bahasa Inggris di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala. Di samping itu juga kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di Kabupaten Donggala. Olehnya, dari komunitas ini kami mengekspektasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan bahasa Inggris yang ada di Donggala, dan juga membantu masyarakat di Kabupaten Donggala untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dan alasan saya untuk mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, tentunya yang pertama sesuai dengan linearitas program yang saya ambil ketika S1. Di samping itu juga alasan mengambil
di Universitas Negeri Yogyakarta karena Universitas Negeri Yogyakarta merupakan universitas terbaik kedua pada bidang riset pendidikan yang dilansir dari Skimago Institution Rankings atau SIR. Di samping itu juga memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris yang terakreditasi A skala internasional. Dan ditambah lagi alasan utama saya ialah karena di Universitas Negeri Yogyakarta terdapat beberapa dosen yang memiliki minat dan fokus yang sama dengan ketertarikan saya, yakni peningkatan mutu kualifikasi standar reading, writing, dan speaking pada setiap materi pembelajaran yang diberikan. Beberapa dosen tersebut antara lain ialah Profesor Suarsi Madya, PhD, dan juga Bapak Dr. Basikin. Sekian, terima kasih. Oke, good. Nanti aja kamu kasih feedback ya di terakhir ya. Terus selanjutnya untuk pertanyaannya ialah kenapa Mas pilih di Yogyakarta untuk melanjutkan studi S2 ya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Alasan saya memilih Yogyakarta ialah karena Yogyakarta sudah terkenal sebagai kota pelajar, dan juga Yogyakarta juga terkenal dengan bidang pendidikan yang sangat mumpuni. Kebetulan di Universitas Yogyakarta berdasarkan riset yang sederhana yang telah saya lakukan, saya temukan bahwa Universitas Negeri Yogyakarta yang dulunya merupakan ex-ekip memang bergelut pada bidang pendidikan. Olehnya saya mengambil di Yogyakarta untuk dapat melanjutkan magister pendidikan bahasa Inggris. Dengan adanya atmosfer kota pelajar tersebut, tentunya saya akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, dan juga akan menambah wawasan saya dan juga berpengalaman dengan teman-teman lain yang memiliki minat dan fokus yang sama dalam belajar, khususnya dalam pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, good. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah, kan tadi alasan ngambil pendidikan bahasa Inggris karena linear ya dengan background kita, bachelor kita S1 pendidikan bahasa Inggris. Maka dari itu, apa sih urgensi dari bidang yang ingin Mas ambil di UNY gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejalan dengan permasalahan yang saya temukan di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala, yaitu kurangnya kompetensi komunikatif yang dimiliki oleh guru dan juga siswa-siswa yang ada di sini. Olehnya, urgensi yang saya ambil di Universitas Negeri Yogyakarta akan bergerak pada bidang peningkatan mutu kompetensi komunikatif guru dan juga siswa melalui teknik debat bahasa Inggris. Saya percaya bahwa alasan banyak sesuai dengan observasi yang telah saya lakukan, saya menemukan bahwa guru-guru di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala, itu masih kurang dapat dikatakan komunikatif karena mereka lebih fokus kepada test oriented seperti grammar based learning. Namun mereka melupakan akan kompetensi yang lebih praktikal seperti speaking skill itu sendiri. Olehnya dengan melanjutkan studi pendidikan bahasa Inggris dan mengambil fokus pada bidang speaking skill, yakni melalui teknik debat, nantinya saya akan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Terima kasih. Oke, good. Berarti tujuannya adalah untuk membantu ya. Oleh karena itu makanya terbuat kayak semacam organisasi apa tadi, Nonggala ya? Iya benar, Iya. komunitas. Oke, good. Terus kan kita kalau udah alasan masuk ke UN-nya pasti kita tahu ya tentang background UN itu apa, mata kuliah juga harus tahu itu apa. Nah, bicara tentang UNY, mata kuliah apa sih yang ingin Mas dalami gitu, yang berhubungan dengan masalah atau target yang ingin dicapai gitu di UNY? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan riset yang telah saya lakukan sebelumnya di website Universitas Negeri Yogyakarta, nantinya saya akan menempuh total 40 SKS yang terbagi atas 32 SKS mata kuliah wajib dan 8 SKS mata kuliah pilihan. Ada dua mata kuliah yang sangat membantu saya nantinya untuk mengembangkan potensi, khususnya dalam menjalankan riset saya. Mata kuliah tersebut antaranya Language Teaching Methodology dan juga Language Teaching and Technology. Dari dua mata kuliah ini tentunya akan membantu saya untuk meningkatkan kompetensi komunikatif yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di samping itu, saya juga akan mengambil mata kuliah pilihan yang bernama Critical Literacy, karena ini sejalan dengan bidang saya, yakni debat bahasa Inggris. Nanti dengan belajar critical literacy tentunya akan mampu memberikan wawasan luas mengenai bagaimana peserta didik ini
minta untuk berpikir kritis dan bagaimana mengimplementasikan model pembelajaran yang berfokus pada critical thinking tersebut. Terima kasih. Oke. Untuk sejauh ini, apakah Mas sudah mempersiapkan judul tesis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, saya sudah mempersiapkan judul rencana tesis saya, yakni The Implementation of Debate Technique to Enhance Student Speaking Skill and Confidence. Saya mengangkat judul tesis ini ya berdasarkan permasalahan yang saya temukan, yakni kurangnya kemampuan komunikatif guru dan juga peserta didik yang ada di daerah saya. Dengan mengangkat judul tesis ini, saya berharap bahwa ini bisa menjadi solusi terbaik akan permasalahan yang ditemukan, di mana nantinya guru-guru juga lebih aware lagi untuk dapat memiliki kemampuan yang lebih komunikatif, bukan hanya berfokus pada peningkatan pemahaman peserta didik dalam bidang contohnya grammar atau receptive skill, tetapi juga mereka dapat memotivasi siswa untuk bisa menggunakan kemampuan bahasa Inggris yang lebih praktikal nantinya. Terima kasih. Oke, itu kayaknya menurut aku udah cukup ya dari segi untuk perkenalan kampus gitu. Sekarang kita kayak let's move on to the psychology ya, psikologinya pula nih. Nah, psikologi pengalaman aku kemarin ditanya ini, apa coba sebutin kelemahan dan kelebihan diri kamu. Itu berhubungan dengan esai kalau bisa sesuai dengan esai yang kita tulis gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya saya merupakan sosok orang yang terlalu perfectionist, di mana saya selalu memperhatikan segala bentuk hal, walaupun itu merupakan hal kecil, saya akan menjadikannya sebagai big points, dan saya selalu memberikan ekspektasi tinggi terhadap setiap hal yang saya kerjakan. Itu merupakan salah satu kelemahan saya. Di samping itu, saya juga merupakan sosok yang kurang sabaran, khususnya dalam hal mencapai suatu pencapaian. Namun saya dapat meminimalisir kurang sabaran saya dengan terus berusaha memperbaiki diri dan juga berusaha untuk lebih fokus pada setiap hal yang saya kerjakan. Di samping itu, kelebihan yang saya miliki diantaranya ialah saya merupakan sosok yang selalu mengutamakan kegigihan dalam bekerja dan semangat pantang menyerah. Hal ini tentunya didasari dengan keadaan keluarga saya yang juga merupakan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Olehnya dengan kegigihan dalam bekerja mampu memotivasi saya untuk terus semangat dalam mencapai dan merubah taraf kehidupan keluarga menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Di samping itu, kelebihan saya yang lainnya ialah saya merupakan sosok yang cukup baik dalam problem solver atau dalam pemecahan masalah dengan berlatar belakang sebagai pegiat dalam debat bahasa Inggris, saya memperdalam wawasan saya untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan atau isu-isu yang faktual yang terjadi. Demikian menurut saya kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Good. Terus pertanyaan apa? Oh ya, ini pertanyaannya. Aku juga ada lihat ini banyak prestasi-prestasi yang diraih ya, kayak debat segala macam gitu. Dari sebanyak prestasi yang kamu raih gitu, prestasi apa atau pengalaman apa yang menurut kamu itu paling berkesan dalam hidup kamu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya ialah ketika saya lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Ini merupakan pengalaman yang sangat membanggakan, bukan hanya untuk saya, namun juga keluarga saya, mengingat saya merupakan satu-satunya dari anggota keluarga yang dapat melanjutkan pendidikan hingga level universitas. Dan ini juga merupakan pengalaman membanggakan dikarenakan saya menyadari bahwa proses saya mencapai kelulusan tersebut itu tidaklah mudah. Dikarenakan pada saat itu dengan kondisi pandemi yang sangat dinamis, saya harus pulang pergi dari kabupaten saya ke kampus, yang mana kampus terletak di ibu kota, sedangkan saya berasal dari Kabupaten Donggala yang berjarak sekitar 40 km dari rumah saya. Saya menempuh perjalanan sekitar 40 km selama kurang lebih 7 bulan dalam masa bimbingan. Tentunya hal ini merupakan proses yang sangat melelahkan. Namun dengan semangat pantang menyerah, akhirnya saya dapat lulus dengan predikat cum laude dan dengan nilai skripsi terbaik pada saat itu. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat membanggakan bagi saya. Terima kasih. Oke, saya tahu kalau kamu itu orangnya yang aktif ya, aktif terus juga peduli dengan apa ya kuliah gitu. Nah,
otomatis nanti kan di S2 pasti sibuk ya, gitu. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk memanajemenkan waktu di masa kuliah nantinya? Dengan keluarga, dengan aktivitas organisasi, kemudian juga dengan kuliah kita dan tugas-tugas lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya memanage waktu nantinya saya akan membuat skala prioritas di mana saya akan menentukan hal yang paling penting, yang urgent, yang sangat penting dan juga yang penting. Dengan membuat skala prioritas seperti ini, tentunya nanti saya dapat selalu memanage waktu saya dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya menyadari bahwa ketika berkuliah nanti tugas atau kewajiban utama saya yakni sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Olehnya saya akan berusaha untuk mengerjakan segala kewajiban saya, mengerjakan tugas-tugas saya terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti pada bidang penalaran UKM yang akan saya ikuti nantinya seperti UKM penelitian ataupun UKM bidang bahasa Inggris seperti debat dan sebagainya. Dengan skala prioritas tersebut, saya percaya bahwa saya akan dapat memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke. Itu mungkin sekilas dari pengalaman aku, mungkin nanti bisa ditambah sama Mbak dan Mas lainnya yang punya pengalaman sama ataupun berbeda sedikit dengan aku. Terus kita move on ke pertanyaan yang ini tuh sifatnya lebih general, tapi itu lebih menanyakan tentang seperti apa karir kita, terus kontribusi kita setelah kita nanti selesai beasiswa LPDP. Itu dia. Pertanyaan yang aku paling ingat itu ialah apa sih rencana karir kamu atau kontribusi kamu setelah kamu selesai kuliah S2? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rencana karir yang akan saya tempuh nantinya ialah ketika lulus program studi pendidikan bahasa Inggris S2, saya akan melamar untuk menjadi dosen di universitas di Sulawesi Tengah, yakni di Universitas Tadulako. Di samping itu, saya akan membentuk yayasan pendidikan bahasa Inggris dari komunitas sukarelawan tadi. Saya akan berusaha untuk dapat mendirikan yayasan pendidikan bahasa Inggris secara sukarelawan juga, untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada di kabupaten saya. Ini kurangnya minat pendidikan bahasa Inggris masyarakat. Dan dengan menjadi dosen nantinya saya juga akan berkontribusi sebagai peneliti bahasa, di mana saya akan belajar untuk mempublikasikan artikel-artikel seputar materi pembelajaran bahasa Inggris yang lebih efektif dan komunikatif di level universitas. Di samping itu saya juga akan tetap berkontribusi dalam hal peningkatan mutu pendidikan bahasa Inggris di yayasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, dengan cara menciptakan kader-kader tutor atau guru-guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang sama di bidang bahasa Inggris itu sendiri. Terima kasih. Oke. Terus selanjutnya pertanyaannya ialah yang aku ingat, nah ini. Kenapa kami pihak LPDP harus memilih kamu menjadi UWRD? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya percaya dan menyadari bahwa setiap peserta yang berada di proses penyelesaian LPDP, khususnya mereka yang telah sampai di tahap interview ini, merupakan peserta-peserta terbaik dan dengan usaha yang sedemikian maksimal. Namun ketika ditanya, mungkin yang dapat membedakan saya dari mereka ialah saya merupakan sosok pekerja keras yang selalu mengutamakan peningkatan atau pengembangan diri saya dan orang lain. Menurut saya, tidak semua orang benar-benar bisa mengimplementasikan kata kegigihan dalam bekerja pada setiap aspek kehidupan yang mereka miliki. Dengan memiliki motivasi dan sifat pantang menyerah, dan selalu berusaha untuk mencapai segala sesuatunya dengan usaha yang keras, saya percaya ini merupakan kelebihan yang saya miliki. Hal ini terbukti dengan kontribusi nyata yang telah saya berikan, yakni dengan membuat komunitas sukarelawan bernama Z, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan-tantangan seperti kurangnya motivasi masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala, dan tantangan internal seperti kami yang bergerak pada bidang sukarelawan, tentunya kami tidak memiliki fasilitas yang memadai dan juga tidak adanya dana untuk membangun komunitas ini. Namun dengan usaha pantang menyerah dan dengan kegigihan, alhamdulillah komunitas ini tetap eksis hingga saat ini. Terima kasih. Oke. Bagaimana jikalau Masnya gagal gitu dalam beasiswa LPDP ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kegagalan itu tentunya sesuatu hal yang biasa dan
menurut saya itu adalah unpredictable ya. Walaupun kita sudah berusaha sedemikian maksimal, namun kalau memang beasiswa LPDP ini belum rezeki saya, tentunya saya belum bisa mendapatkannya. Namun sebagai manusia biasa tentunya saya akan merasakan kesedihan dan kekecewaan mengingat proses panjang yang saya lalui untuk sampai di tahap proses penyelesaian PDP ini. Namun jika pada akhirnya nanti saya tetap dinyatakan gagal, saya akan berusaha untuk belajar lebih dan menjadikan ini sebagai bentuk evaluasi dan refleksi diri saya untuk persiapan pendaftaran di tahun atau periode berikutnya. Dengan cara saya akan terus memperbanyak kontribusi di bidang masyarakat, mengembangkan komunitas saya semakin baik, dan juga mempersiapkan pematangan skill yang saya miliki pada bidang pendidikan bahasa Inggris utamanya. Dan di samping itu mungkin juga saya akan mulai memikirkan plan B untuk menabung untuk dapat melanjutkan studi magister saya. Walaupun tentunya itu tidak itu merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang, namun dengan cita-cita saya benar-benar ingin melanjutkan studi di program magister S2, saya rasa saya akan tetap berusaha untuk memperbanyak plan-plan perencanaan yang nantinya jika saya dinyatakan gagal. Terima kasih. Oke, mungkin dari aku itu aja. Aku suka dengan jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Mas Ulil, dipersilahkan Mas gitu. Terima kasih, Kak. Kak Ulil belum di-unmute. Masih mute Kak. Oke, thanks untuk Mbaknya. Jadi ini bahasa Inggris ya Mas ya? Iya benar. Iya. Boleh tanya pakai bahasa Inggris? Boleh. Boleh. Okay. Well, Mr. Fahrudin, can you tell me about your dream for Indonesia? Okay, thank you for the question. So my dream for Indonesia, I really want to create a better English education in Indonesia, especially in my village, which is in Donggala. And my dream is to make this language, which is English, is not as something that is uncommon, because we know that nowadays people just think that English is not that common and English is not that useful. So by creating such a community that we have already created, I believe that this has been like a good starting point to create a better future, especially in Donggala Regency. As we know that in Donggala Regency, there are a lot of tourism places that have been visited by a lot of tourists from all over the world. So I believe that by implementing or by using English as the basic skill for people here, they can start to create a better future. Like we know, it can also reduce the unemployment. And as we also understand that English can help us to improve Indonesia even better, because as far as I know that English is still lack in Indonesia. Based on the data that I took from English Proficiency Index, it shows that Indonesia is still lacking of English, in which Indonesia got like the lower achievement in English skill. That is why by continuing my study, I would pursue the dream to create a better future for Indonesia, especially for English education. Thank you. Okay, thanks for the answer. It's a good answer. Halo. Sepertinya kayaknya jaringan Mas Ulil ada masalah deh. Iya, Kak. Kita tunggu aja kali ya. Baik. Oke. Mungkin sembari nunggu Mas Ulil, Mas Ulilnya udah keluar atau gimana nih? Mungkin lagi memperbaiki jaringan, Kak. Oh iya, udah keluar ya, udah live ya. Iya. Oke.
satu pertanyaannya menurut aku mungkin konyol ya yang ditanyakan oleh pihak LPDP. Bukan konyol namun sepele tapi itu penting sih menurut aku. Pertanyaannya adalah siapa sih nama tetangga kamu, terus bagaimana hubungan kamu dengan keluarga dan tetangga. Nah, itu dia. Jadi kita tuh juga harus tahu tetangga kita siapa, Oke. hubungan kita dengan tetangga dan keluarga itu bagaimana. Hal yang sepele, cuman penting untuk kita juga harus tahu gitu. Itu yang ditanyakan sama orang yang psikologi ya, sama aku kemarin ibu sih. Oke, ini Mas Ina datang. Mas Ulil, he cannot hear my voice, I guess. Oke, Mas Ulil ya, he's back. Oke. Maaf ya, Mbak. Oke, never mind, Mas. Oke, let's continue. Okay, let's continue. I read your CV. You say bahasa Inggris aja deh. Nah, tapi jawabnya bahasa Inggris ya, Mas. Nah, pendidikan bahasa Inggris di Donggala yang berintegritas tinggi di universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, langkah apa yang sudah Mas lakukan saat ini sehingga nanti bisa menjembatani pendirian yayasan dan menjadi dosen itu bisa tercapai? Please explain yourself. Thank you. Baik, terima kasih. Explain dalam bahasa Indonesia, Kak. Atau English, in English, Oh. please. Oh my God. Okay. Thank you for the question. So I have actually observed the potential that we already have in Donggala Regency. Like I saw that it is not enough to create only like the community which we already created called Z. I think by creating such a education stuff like education place like that, I think like it will be a very beneficial thing that we can create, since we know that by creating community we can only attach like only few people, but by implementing it, even creating the education place like Yayasan Pendidikan Bahasa Inggris that I wrote in my essay, I think it will be very beneficial, and the steps that I already did, like observing the interest that society in Donggala has, and then also observe like the method used in schools, like the method of implementing English skills in schools, and we found that it's a bit lacking in terms of attracting the students' interest to learn English, because they are only focusing on receptive skill. But by focusing on productive skill, which is speaking, I think it will be very beneficial. And that can be only pursued if I create this education place in which I can also work with the governments here and the educational ministry and also educational department in Donggala Regency to promote how important English is for all of us in Donggala. And another step that I already did is that we haven't actually approached to the government here, since I think it is not enough. I mean, the skills or the English skills that I have is not enough yet to promote and to ask them opening this community, this education place. So I think by continuing my master's degree, I will be much prepared, and also I will be able to gain my knowledges about the good method of English. So I will be ready to solve all the problems, especially English problems in my region in Donggala. Thank you. Oke. Lagi ya. Tadi kan Masnya menyebutkan bahwa
kompetensi guru di sekolahan itu kurang ya. Benar. Nah, setelah Mas ini nanti studi dan melakukan riset, itu efeknya sebelum dan setelah Mas melakukan riset ini bagaimana untuk kompetensi guru bahasa Inggris? Gitu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rencana tesis yang akan saya ambil kan akan bergerak pada productive skill, yakni speaking skill. Kemampuan kompetensi yang kurang yang saya sebutkan ialah kemampuan khususnya pada keterampilan berbicara bahasa Inggris. Dengan melakukan riset pada bidang peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris dan kepercayaan diri mahasiswa melalui teknik debat, saya percaya akan sangat menguntungkan dan sangat berkontribusi dalam pemecahan masalah kompetensi tersebut. Dikarenakan melalui teknik debat, mahasiswa nantinya yang merupakan calon guru akan dilatih bagaimana mereka memfokuskan kemampuan to produce the information, dan juga bukan cuma fokus pada pemahaman atau keterampilan mendapatkan informasi, tetapi bagaimana mereka dapat menyuarakan ide, pendapat mereka, dan juga berpikir kritis, dan tentunya ini akan sangat berguna menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang dihadapi di daerah saya, di Kabupaten Donggala. Riset saya tentunya akan sangat bermanfaat karena guru seharusnya diminta untuk lebih kreatif dalam segala bidang dan fokus pada keempat makro skills, diantaranya listening, reading, writing, dan speaking. Namun karena keterbelakangan kompeten yang praktikal seperti speaking skill, hingga saat ini kemampuan peserta didik dan juga guru di daerah saya itu masih dikatakan pasif, Pak. Olehnya dengan implementasi teknik debat bahasa Inggris melalui riset saya nantinya akan membantu mereka untuk lebih fokus pada keterampilan berbicara bahasa Inggris yang merupakan kemampuan komunikatif yang lebih praktikal. Terima kasih. Oke, baik. Berarti saya menangkap objeknya ini nanti mahasiswa yang mau menjadi guru. Benar. Benar. Nah, kenapa kok tidak langsung ke guru saja? Kan yang kalau langsung ke guru kan langsung ke to the point-nya, langsung bisa berkontribusi, begitu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Alasan kenapa saya tidak mengambil langsung guru sebagai sampel penelitian saya, karena guru yang ada di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala itu juga masih terbatas, Pak. Di samping itu, menurut saya, jika saya mengambil sampel adalah mereka yang sudah jadi guru, tentunya itu akan cukup sulit ya, Pak, untuk menggebrak atau merubah sistem pembelajaran bahasa Inggris yang mereka miliki. Namun, kenapa demikian? Karena saya percaya bahwa untuk memperkenalkan teknik debat bahasa Inggris ini tidak semudah itu, Pak. Olehnya, ketika saya melaksanakan penelitian ini pada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Tadulako yang notabene nantinya juga akan menjadi guru, tentunya bisa lebih praktikal dan lebih kondusif, Pak, pada saat implementasi, di mana mereka masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan skill, apalagi untuk mengenal teknik debat bahasa Inggris itu sendiri. Di samping itu, saya yang merupakan lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tadulako sudah sejak dulu melakukan observasi sederhana, Pak, di mana saya temukan bahwa kebanyakan mahasiswa itu berpikir kritis dan suka dengan metode pembelajaran yang yang menggunakan critical thinking seperti debat itu sendiri. Olehnya akan lebih memudahkan saya nantinya juga untuk mencapai keberhasilan dari teknik debat itu sendiri. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian Mas tahu kurikulum Merdeka yang sekarang berjalan di sekolahan? Iya, Pak. Sedikit tahu. Tahu ya. Nah, nanti apakah ya ketika Mas melakukan penelitian Mas terhadap mahasiswa ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang dijalankan oleh pemerintah saat ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kesesuaian dengan kurikulum Merdeka, ya saya percaya ini sesuai, Pak, karena menurut kurikulum Merdeka itu lebih fokus kepada bagaimana mahasiswa ataupun peserta didik itu diminta untuk lebih dapat mengimplementasikan pendidikan yang mereka terima. Tentunya dengan melalui kemampuan praktikal atau
kemampuan yang lebih komunikatif, seperti bagaimana mereka menggunakan model pembelajaran metode learning by doing, di mana setiap materi pembelajaran itu difokuskan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya melalui teknik debat ini sangat sesuai, Pak. Di samping itu juga mata kuliah yang ditempuh di di Universitas Tadulako, saya juga sudah mengetahui, Pak, sebelumnya sebagai alumni. Di beberapa mata kuliah yang akan mendukung teknik ini tentunya seperti Speaking for General Communication dan juga Speaking for Advanced Level. Dengan kesesuaian ini, saya percaya bahwa teknik debat ini akan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan kurikulum mereka itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya cukup, Oke, terima Mbak. kasih. Saya kembalikan lagi. Ini langsungnya gimana nih? Kita kasih feedback atau gimana ya, Mas? Kalau dari Kak Riki ada lagi, kalau nggak ada langsung ke evaluasi aja nggak apa-apa. Oke. Langsung statement biasanya. Kalau aku sih udah, menurut aku. Kalau Mas Ulil gimana, Mas? Closing statement boleh. Oh, dari Mas Ulil aja deh closing statement-nya. Nanti baru aku tambahin sedikit. Mas Diki, please your closing statement in English ya. Bagaimana, Kak? Please you can give your closing statement. Okay. First of all, thank you for the chance that has been given to me. I'm so honored to be a part of this interview. And I believe that this scholarship is really worth it. And I believe that by getting this scholarship, I will have a big chance to contribute in my society, especially in Donggala Regency, as I know that English has improved my skill a lot and has opened a lot of job field for me, since I came from a very poor family. So I believe that this is the big chance for me to also contribute implementing and then also giving the chance to all people in my regency in Donggala to also have the opportunity to continue their study, to apply for scholarship by getting English skills, which is a good or proficient English skill. And that can be only pursued or achieved if I can get this scholarship. So I believe that if I get this scholarship, I will do my best to contribute in Indonesia, contribute to Indonesia, because I know that this scholarship is also came from Indonesian. So that's all from me. Thank you very much. Okay, good. Cukup dari saya. Aku juga cukup. Mungkin ini sih, Mas, pengalaman aku tambahan. Tadi tuh, waktu pas aku tanya tentang, sebentar ya, Mas. Nah, tentang pertanyaan pertama tuh tentang latar belakang kita ya, alasan kita itu. Nah, kalau bisa nanti untuk Mas Fahrudin ya. Nah, panjang banget namanya. Mas Fahrudin, kalau bisa nanti udah meng-email dosennya gitu. Jadi cari main target dosennya itu siapa gitu. Karena kadang-kadang pihak LPDP langsung nanya, kamu udah menghubungi dosen nggak gitu. Jadi langsung aja bilang di highlight gitu. Saya sudah meng-email atau sudah mencoba menghubungi dosen, yakin oh ternyata anak ini kepo dengan kampusnya seperti itu. Nah, terus untuk diregistrkan, untuk dihilangin kata-kata mungkin. Nah, kata-kata mungkin itu jangan dikeluarin, karena kalau kita keluarin kata mungkin berarti kita tuh kayak we are not trust ourselves kan, kita nggak percaya dengan dirinya kita gitu. Terus, nah aku saranin kalau misalnya untuk pertanyaan nih, kenapa pilih di UNY gitu. Jadi nanti buat aja dalam tiga items. Yang pertama itu berdasarkan dari akademisnya. Akademisnya adalah misalnya nih, saya ingin menjumpai secara langsung untuk belajar langsung, bertatap muka langsung gitu. Dengan dosen siapa, misalnya Pak Basikin gitu, dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Yang berhubungan dengan
research saya ke depannya gitu misalnya. Terus yang kedua ialah dari segi budaya atau atmosfernya Jogja itu terkenal dengan kotanya pelajar. Nah, seperti itu. Ditambah dengan adanya tingkat literasi Jogja kan sangat kuat, jadi tentu mendorong saya untuk mengembangkan mimpi saya di bidang organisasi apa, Nonggala organisasi seperti itu. Terus yang ketiga ialah dari segi sistem kampusnya sendiri. Nah, itu dia. Jadi ada 3 poin yang dijabarkan gitu. Jadi dia kayak lebih tertata rapi. Akademis, atmosfer dari Jogja itu apa, budaya mungkin ya, cantumin budaya. Terus yang terakhir itu adalah dari pihak kampusnya gitu. Itu aja sih menurut aku untuk tambahan. So far luar biasa aku suka jawabannya, apalagi dari aplikasi Nonggala ya. Mungkin nanti pihak LPDP nanyakan tentang itu sih, mungkin kayak di highlight tentang Nonggala. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin itu just be yourself, never give up gitu kan. Terus just believe in Allah aja sih. Siap, Kak. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. By the way, Mas Ulil di bahasa Inggris UN-nya juga. Enggak. Oh, saya Iya, kirain bagus ya. iya. Benar, Mas. Enggak. Oh, enggak. Saya kirain iya. Gitu. Eh, dari saya ya, boleh ya? Boleh dong, Mas. Oke, satu mungkin saya plusnya dulu ya. Apa minusnya dulu nih? Boleh minus, Plusnya boleh. dulu deh. Ya, boleh. Boleh minus. Plusnya dulu deh. Plusnya jawabannya bagus ya. Tadi terstruktur, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu dipertahankan ya, Mas. Siap, Kak. Kemudian apa ini? Oh ya, tadi mungkin bisa diperjelas lagi ya, Mas. Saya suka itu tentang Mas mendirikan Yayasan Pendidikan Bahasa Inggris Donggala itu asik ya. Kalau mungkin bisa penjelasannya lebih rinci lagi, lebih real gitu ya. Sudah melakukan ini, misalkan di Donggalanya di kabupaten ini, sertanya sekian. Jadi kayak cerita gitu. Ya, saya rasa interviewernya itu akan menangkap secara lebih asik gitu. Oke, itu. Nah, kemudian tadi objeknya saya kan di mahasiswa ya, Mas. Itu kenapa saya cecer kenapa? Karena di situ juga ambigu, Mas. Ya, di situ ambigu. Kenapa? Apakah selama ini dosen-dosen sendiri itu tidak melakukan hal yang sudah Mas lakukan? Ya, kan menjadi tanda tanya itu ya. Nah, itu. Nah, kalaupun sudah dilakukan, nah kebaruannya apa itu saya belum nangkep di situ. Kalau debat saya yakin kalau di manapun Universitas Bahasa Inggris pasti juga ada materi tentang debat. Nah kebaruannya apa itu kan belum ada. Oke, sama satu lagi minusnya itu Mas tadi yang awal-awal terlalu cepat ya, too fast. Jadi kayak machine gun gitu, ditembak terus itu kan kayak ini kayak mental gitu. Kalau bisa, saya suka yang akhir-akhir tadi. Yang akhir-akhir tadi itu asik ya, temponya dapat ya. Mungkin karena gugup juga mungkin di awal-awal ya. Tapi makin di sini makin bagus. Oke, mungkin itu dari saya cukup ya. Saya suka. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Ulil. Oke, hari ini kita ada sesi tanya jawab kah? Boleh, Mas. Apa tuh? Enggak, maksudnya kan ini partisipannya agak cukup banyak ya. Mungkin dari teman-teman yang ngikutin, kalau misalnya ada yang mau kasih masukan buat Mas Fahrudinnya silakan. Atau kalau mau tanya ke Kak Riki boleh ya. Boleh, atau ke Mas Ulil juga boleh. Kayaknya Mas Ulil lebih expert daripada saya sih. Saya gagal terus loh Mbak itu. Tuh, Tapi masih biasa sakit ya. Tapi kalau ngomong Mas Ulil apa statusnya apa, kuliah atau apa, Mas? kerja saya. Oh. Mas Ulil ini juga Mbak, peserta batch 2 ini juga. Cuman memang pengalaman di LPDP-nya beliau udah banyak, udah 5 kali nyoba. Tapi kan bagus loh dari pertanyaannya gitu. Jadi bisa sharing ya, Mas, saling membantu. Ya, belajar sama-sama Mbak ya. Oh iya, saya boleh nanya enggak Kak Riki? Oh, boleh.
Oke, sebelumnya Kak Riki kemarin pas interview sudah langsung ini ya highlight judul tesisnya dengan variabelnya atau Iya, aku kemarin itu udah langsung highlight judulnya, terus juga udah langsung konfirmasi sama dosennya. Nah, terus yang kedua aku juga udah langsung nentuin aku tuh mau ngambil di mana, sampelnya siapa, tujuannya apa gitu. Walaupun itu bakalan jadi atau enggak, penting kita udah cantumin aja sih sebenarnya untuk make sure kalau pihak LPDP itu tahu kalau kita tuh bakalan punya tesis judul yang ingin kita sampaikan gitu. Kak, konfirmasi ke dosennya tuh berarti tanya terkait judul itu memungkinkan diambil atau enggak? Sekaligus minta kalau bimbingan sama beliau bisa atau enggak ya? Iya, jadi kan kita konfirmasi dulu nih sama dosennya. Perkenalkan nama kita siapa. Kemudian setiap dosen tuh kan punya rumpun tersendiri ya, expertnya gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu tuh googling ke webnya UNY. Nah, dosen-dosen yang kira-kira yang relate sama judul tesisnya kita email aja gitu. Kita cantumin, Pak, saya ingin dibimbing oleh Bapak. Kira-kira bersedia nggak seperti itu? Oh, I see. berarti sudah bisa langsung diminta untuk bimbingan walaupun kita belum pasti lolos ya Kak? Ya, walaupun kita belum pasti lolos, karena kan sebelumnya kan kita kan juga nggak tahu itu yang dosen yang akan kita, yang kita konfirmasi itu bakalan jadi dosen pembimbing kita ya nanti ya. Atau enggak ya? Mm. Nah, tapi Terlebih ini kan mungkin ini hanya Mas make Fahrudin sure kan kita aja. di sini hampir semuanya udah punya LOA ya. Iya betul. Tingkat kemungkinan masuk kuliahnya kan lebih tinggi. Jadi Iya, kalau benar. kalau kalau menurut aku sih konfirmasi ke dosen itu worth juga. Oh, berarti ini semua orang LPD, masih peserta LPDP gitu ya? Iya. Oh, sorry teman-teman, aku kirain Mas Ulil juga orang LPDP. Ya. Aku Ini juga, saya aku apa pikir loh ini? Muhammad Bang apa kan Mas Irsak Ini peserta Ishak semua, Mas. juga yang udah LPDP, makanya oh gitu. Semangat Keren. berjuang Ini yang ya. meyakinkan ya. Siap. Oh iya, Meyakinkan soalnya. Ojo aja iya, lulus, amin. amin. Kak Amin. Riki, apakah Iya. boleh lihat bagaimana kata-kata untuk emailnya? Karena soalnya saya bingung Kak, bagaimana Oh, boleh approach-nya? aku apa nih? Aku screenshot atau gimana? Oke. Share screen aja boleh nggak Kak? Aku juga soalnya belum. Apakah Oke. boleh saya bertanya-tanya nanti Kak Riki? Oh, boleh. Via WA. Ya, Boleh. di Sebentar ya. screenshot aja. Aku coba cek dulu. Semuanya di UN-nya ya? Atau ada di Aku luar UGM. negeri itu? UGM. Jurusan apa, Saya Mas? juga. Aku manajemen dan kebijakan publik. Wah, keren ya. Keren, semoga sukses ya. Amin. Amin. Oke, Mas aku Diki ini share ya. ada nama Prof. Mas Diki. Mas Fahrudin ini ada nama Prof. Suwarsih ini belum dihubungi ya berarti ya? Belum Kak. Oh belum ya? Udah kelihatan belum ya? Oh sudah Kak. Nah, Kak. Boleh tunggu, Kak. Sambil screenshot. boleh nanti aku aku screenshot aja nanti ke Mbak Novri, Nah, boleh? nanti kirim ke Novri aja biar Novri share ke teman-teman. Oke, boleh Ya Kak. boleh begitu Kak. Soalnya enggak kurang nampak. Terus ini juga ada beberapa, tunggu ya, aku share sekali. Ada beberapa juga sih. Bentar. Ini dibalas ya sama dosennya Kak? Dibalas baik banget dosennya. Walaupun salah ini ya. Ini, nah dia bilang aku tuh Mas sangat mengerti. Semoga sukses dengan proposal PDP-nya. Insya Allah saya siap membimbing rencana tesis Anda. Untuk detailnya nanti silakan dibicarakan dengan Kak Prodi ya. S2 PBUN-nya gitu aja. Oh ini Nanti sudah dengan proposal ya Kak atau baru? masih judulnya aja sih. Oh judulnya. Masih judulnya aja. Terus juga ada sih, bentar ya. Aku mau ngasih ini mungkin nanti bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Sebentar ya. Sudah Kak. Udah Kak. Oh, Oh, udah. boleh dikirim tuh. Nah, ini. Nah, ini list pertanyaan LPDP aku buatnya seperti ini kemarin. Latar belakang orang tua. Nah, terus apa sih ini kegagalan terbesar kita?
Tapi perlu di-highlight teman-teman, kalau untuk S2 itu lebih fokus ke kontribusi kita sih. Nah, tapi kalau untuk S3 tuh lebih ke apa ya? Apa penelitiannya kita gitu. Nanti ini aku kirim di Zoom aja kali ya, bisa kan? Bisa Bisa. di chat. Ya di chat ya. Nah, Berarti ini kalian buat grupnya itu memang khusus untuk itu ya, LPDP Hunter ya. iya. Wah, Ini Mas Mary. Sebenarnya ini tuh gara-gara kan kita jeda waktu antara pengumuman administrasi sampai jadwal substansi itu cukup lama ya Kak Riki ya. iya. Daripada kita ngikutin keriuhan orang-orang yang TBE, Betul. makanya berinisiatif aku Nopri sama satu admin lagi berinisiatif ya udahlah kita ngadain latihan. Ini udah sesi kedua. Oh, Kemarin sesi ke-1. mantap ya. Kontribusi juga kan Kak? Iya, Alhamdulillah. iya. Lagi juga aku nggak ada rugi loh, kan uang aku juga kan uang negara. Heeh. Loh, memang Mas Farudin, menurut Mas Farudin, ini nanti kami ceritakan juga pas wawancara proses ini. Betul. Oh, Kan gitu mengedepankan loh. kontribusi ya Kak, sekecil Iya, apapun. karena kan aku prinsipnya gini loh teman-teman, kan uang kan bukan uang aku ya, aku juga nggak ada rugi sih, karena aku dapat pahala nih ngebantu gitu. Amin. Bentar ya, biar aku mana sih ini? Kak Riki sekalian nanya dong Kak, yang tadi Iya. soal hubungi calon supervisor ya Kak. Saya Mm-mm. juga sempat nanya tuh, kan saya juga di UGM tuh tujuannya, saya sempat nanya sama alumninya terkait menghubungi itu. Terus kata ke alumninya, nanti kan sudah ada waktunya untuk apa ya, untuk mencari supervisor. Jadi lebih baik pelajari aja dulu tesisnya seperti itu. Jadi saya juga mau menghubungi jadi kayak takut lancang gitu Kak. Kira-kira Itu seperti apa ya Kak? Apa nggak masalah gitu? itu dari pihak itu yang bilang orang yang lulus LPDP atau gimana? Ya, award di LPDP terus juga di prodi yang sama dengan saya gitu. Sekarang udah jadi dosen juga sih masnya. Oh gitu. Kalau saya sih, saya coba aja gitu, karena kan kita nggak buat salah gitu, nanya aja gitu. Toh memang kan ujung-ujungnya bakalan balik lagi ke sistem kuliah sih, sistem kampus gitu. Setidaknya kan kita juga udah apa ya mencoba menghubungi seperti itu. Kalau aku sih hubungin aja gitu, menurut aku. Oke, makasih Kak Riki. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak ya? Itu udah aku kirim teman-teman. Jadi cek ya. Yang iya, email tadi dikirim ke Novri berarti nanti ya Kak? Iya, boleh aku. Oke. Kak Riki boleh nanya lagi enggak? Bayar ya? Boleh dong. Apa sih? Saya lupa. Untuk kemarin Kak Riki apa? Ditanyanya ada pakai bahasa Inggris juga ya? Ada ditanya pakai bahasa Inggris. Yang ditanya pakai bahasa Inggris itulah what is your contribution after you finish your apa ya, your study. Itu study kita tuh kontribusinya apa? Itu. Langkah-langkahnya. Iya, terus ini ditanyanya can you describe or can you explain about your step goals? Step goals kita tuh apa aja? Nah, itu. Terus what you wanna become 5 years future. 5 tahun ke depan kamu akan jadi apa? Itu kalau bisa udah hafal aja itunya kan kata-katanya, terus latihan juga. Kalau bisa udah dihafal sih jawabannya gitu. Gitu. Ada lagi? Ini yang udah berapa? Ada yang udah baru pertama nggak tes LPDP? Aku Oh, sebelumnya S1-nya di mana, Mas? UT. Oh, nyambungnya di UGM. Iya, Oke. dan aku basicnya sebelumnya akuntansi. Oh, ini baru Jadi, pertama ya. Berarti sama kayak Mas Farudin ya. dan cross kalau Mas Farudin masih linear kan. Iya, Aku Mas lintas, kok beda sih? lintas banget. Karena kalau di aku kan secara kerjaan memang yang dibutuhkan sekarang prodi itu ya. Maksudnya dengan kapabilitas aku D3 akuntansi, S1 akuntansi, dengan pekerjaan aku sekarang udah cukup gitu. Cuman aku sekarang kan tergabung di tim penyusunan rancangan peraturan Menteri Keuangan kan.
Kalau misalnya cuma dari sisi akuntansi doang nggak akan tercover pekerjaannya, makanya butuh MKP. Nanti mungkin itu sih Mas yang menurut aku yang nanti paling banyak Bakal ditanya. ditanyain ya. Kalau untuk Mas Farudin nanti bakalan tanya mungkin tentang Nonggala ya Mas, Tentang komunitas ya, Kak. komunitas. Soalnya kita sama, Mas Farudin aku juga ada buat komunitas dan itu sih yang dikepoin mereka gitu. Karena kan kontribusi kita kan, kayak Mas Irsak juga kontribusinya kan di pekerjaan itu gitu. Pasti bakalan balik lagi ke situ gitu. Dan ketika kita dapat LOE peluangnya menurut aku sih lebih besar untuk lulus kalau dapat LOE. Tapi jangan untuk menyombongkan diri ya. Maksudnya kita tuh lebih one step closer lah daripada mereka yang mendapat LOA gitu. Oke, ada lagi nggak? Mas Ulil di UGM juga? Iya, biologi deh. Biologi. Nanti ngumpul-ngumpul dong yang kalau dalam LPDP Nah ya. ya, Kopdar Iya. Jogja. Iya, kopdar kan kitanya. Nanti ikut mata Garuda. Iya, Amin. betul dong. LPDP juga ditanya itu nanti kontribusinya harus ada organisasi katanya ikut gitu. Kalau di kampus tuh memang ketika ditanya kayak gitu jawabannya ikut ya Kak? Ikut. Padahal aku kemarin tuh nggak ikut kopdar LPDP UN-nya kan. Karena aku telat sampainya di sini. Karena kan kami kan kuliahnya online ya. Masih kayak ada NIM ganjil, NIM genap gitu. Oh ya, kemarin Kak Riki apa? Pelamar LOA, jalur LOA atau? Iya, aku LOA juga. Untuk jalur beasiswanya apa? Afirmasi umum? Reguler. Ya, Oh, umum. reguler. Berarti enggak pakai skolastik kemarin ya, Kak Riki? Enggak pakai skolastik karena kan tahun ini Alhamdulillah. beda ya. Kalau kita udah dapat LOE, kayaknya satu yang tahap apa sih skolastik itu langsung lewat ya. Langsung going to the substansi kan. Dari Iya, dulu betul. sih, kalau enggak salah dari dulu begitu. Baru tahun ini Mas. Baru tahun ini kan. Oh. Soalnya tahun kemarin tuh ada tes-tesan gitu katanya. Walaupun dapat LOA juga harus ada tes. Iya, sebelumnya cuma PTUD doang yang Betul. langsung. Tahun ini selain PTUD tambah sama LOE. Iya. Iya. Baik, teman-teman ada lagi? Oh. Sebenarnya banyak pertanyaan. Kak Riki kira-kira boleh enggak saya chat? Boleh. Nanti mungkin minta nomornya sama Nofri kali ya Kak, atau emailnya sama Nofri. Iya, boleh. Ya, baik. Terima kasih Kak. Ya, nanti mungkin Mas Farudin atau teman-teman yang lain yang mungkin mau tanya-tanya nih sama Kak Riki, mungkin nanti bisa cek ke Nofri kirim kontaknya. Terus nanti mungkin resources yang Kakak mau sharing bisa di-share ke Nofri ya Kak Riki. Nanti Nofri chat lagi. Boleh. Tapi ingat ya teman-teman, Kak Riki punya kegiatan. Nggak Jangan apa-apa, it's okay teman-teman. dini hari pula nanti ya. Nggak apa-apa loh. Dini hari aku balas, tapi mungkin paginya gitu ya kan. Siap Kak. Aku senang ngebantu gini gitu loh. Karena kan kita tuh kayak apa ya? Apa sih namanya, kita tuh hidup cuma satu kali gitu loh. Jadi kayak berbagi aja. Ya kan Mas? Berbagi itu indah kan? Betul. Nah, Siap. Gitu. Oh, itu udah di-share sama Kak Riki juga ya di chat. Udah ada nomornya Kak Riki sama emailnya. Iya Kak. Dicatat boleh ya, Mbak? Boleh dong. Masa nggak boleh Mas? Sudah aku share Dicatat tuh. boleh WA, nggak boleh maksudnya. Yang disebarin yang nggak boleh gitu ya. Ini ada berapa mock-up interview lagi kan aku yang kedua. Yang selanjutnya siapa? Kami kebetulan kurang worthy Kak untuk yang interviewer. Jadi ya cuman sebatas yang ada aja dari kami. Kalau kami ada kenalan, kami ikutkan. Maksudnya teman-teman worthy. Apalagi kan nyari yang seprodi susah-susah gampang ya. Iya. Ini kebetulan aja nih Mas Fahrudin beruntung banget. Udah kampusnya sama, jurusannya sama. Iya, Alhamdulillah. Kalau mau nanti nomor dosen, boleh nanti biar aku share. Mas Farudin. Oh, siap. Ada nomor Pak Basikin ya Pak? Kak. Ada, aku hari Selasa masuk sama beliau besok. Oh ya Kak, ini rupanya Profesor Suharsi Madya sudah pensiun ya? Katanya begitu. Udah pensiun.
Terus itu mahasiswa Pak angkat di SI bagaimana? Pak Basikin juga udah udah tua sih, tahun 23 tahun dia ngajar beliau kan. Jadi Untuk Pak Basikin dia lebih fokus ke linguistik by the way, tapi nggak apa-apa sih. Ituin aja dulu, cek aja dulu, nggak apa-apa. iya, ntar Nanti saya kalau tanya-tanya apa, lagi ya Kak. ya nanti kalau perlu nomor HP, handphone, nanti biar aku share aja gitu. Siap. Kak. Nah, itu tuh Kak Riki kemarin juga ada peserta kita yang sempat bilang kayak gitu. Jadi kan dia udah buat rencana tesisnya nih sama calon supervisor yang dituju. Tiba-tiba ternyata pas dia cari tahu lagi udah pensiun. Nah, itu kira-kira gimana ya Kak waktu nanti di interview? Nah, kalau nanti di interview kan gini aja, pihak LPDP kan juga nggak tahu tuh nama dosennya, bener kan? Nah, terus juga pihak LPDP kan juga, mereka juga nggak pada kepo-kepo amat tentang dosen kita tuh siapa segala macam gitu. Jadi menurut aku tetap aja di situ gitu. Atau kalau misalnya mau aman, cari aja nama dosen yang kira-kira yang rumpun ilmunya itu sama dengan yang udah pensiun gitu. Kalau Jadi juga plan B kalau juga. juga nggak diganti juga nggak apa-apa sih. Kenapa aku saranin di email? Karena kayak memperkuat kalian argumennya kalian dan meyakinkan bahwasanya pihak LPDP, oh ternyata nih anak serius, oh ternyata nih anak kepo gitu dengan kampusnya gitu. Udah ada rencana planning-planning untuk ke depan itu apa gitu. Karena pasti bakalan tanya tentang perjalanan kalian itu gimana nanti untuk menyusun skripsi, tesis atau segala macam gitu. Ada step-stepsnya kan, ada kayak apa rencana pendek, rencana sedang, rencana panjang gitu. Itu ada diminta share nggak Kak buktinya? Enggak ada karena kan Nggak kita ada ya? online ya, jadi nggak ada diminta share berkas atau apa gitu. Tapi kalau saran aku disiapin aja sih dalam satu file gitu untuk was-was ya, untuk jaga-jaga aja gitu. Oke, makasih. Sertifikat ya Kak. Kalau bisa, padahal aku udah siapin juga, tapi nggak ada diminta sih. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya, mereka kadang suka-sukanya atau apa gitu kan. Untuk cari aman aja, siapin aja gitu. Yang penting apa ya, kuasai esainya kalian, kontribusinya itu jelas apa, terus percaya diri aja, jadi diri sendiri aja gitu. Boleh apa ya, aku saranin ya, boleh berbohong kalau itu positif, maksudnya boleh berbohong kalau itu bagus dengan jawaban kalian sesuai gitu. Tapi jangan bohongnya tuh berlebihan, jadi nggak natural lagi bohongnya gitu, udah kelihatan bohongnya gitu. Aku juga bohong soalnya ditanyakan sama siapa nama tetangga kamu gitu. Ya aku bohong-bohong aja, mana aku hafal nama tetangga gitu kan. Ya Dan nggak udah aku mungkin tahu sebutin juga. aja. Yang anehnya aku sebutin aja nama dosen aku, bapak ini, gimana hubungannya gitu. Baik, padahal aku nggak kenal nama tetangga siapa gitu. Toh orang LPDP juga nggak tahu siapa nama Iya tetangga. benar. Tapi kan ada psikolog Kak. Ada psikol kan, kalau kita ngomongnya spontan kan pasti kayak meyakinkan gitu ya. Tetap Nah, kontrol ekspresi ya kan Kak? iya gitu. Yang aku ingat hanya dosen aku jadi tetangga. Padahal dosen aku jauh di sana gitu. Pokoknya yang itu aja sih yang aku ucapin gitu. Berarti psikolog juga bisa ini ya Kak, salah. Iya gitu. Lagian Soalnya kan juga secara online kan nggak fokus, nggak pay attention kali ya ke kita ya untuk jawabannya gitu. soalnya saya tipe ini yang susah bohong, nampak kalau bohong. Tanpa langsung matanya ya Hidungku mengembang. goyang-goyang. Itu sih. Terus apalagi ya? Eh kalau misalnya nanti tiba-tiba device-nya atau jaringannya mendadak lemot atau apa gitu, nggak usah panik, langsung aja masuk lagi ke akun yang sama gitu. Cara mengurangi gugup gimana, Kak? Aku juga gugup sih sebenarnya. Kalau aku gugup, aku cara mengurangi gugup adalah yang pertama itu berdoa ya. Maksudnya kayak berpikir kalau misalnya ini memang udah takdirku lewat, pasti lewat. Udah gitu aja sih, kayak udah tampil apa adanya aja gitu. Kayak serahin aja semua sama yang di atas gitu aja sih kalau aku gugup. Kalau aku gugup gitu, karena gugup itu kan kayak everyone pasti punya gugup gitu loh. Beda-beda gitu.
Kak Riki kan tadi kalau misalnya tiba-tiba jaringan kita kan nggak stabil tuh atau adalah yang bermasalah sama device-nya, itu dikasih waktu berapa lama ya Kak? Kayak misalnya supaya bisa balik lagi. Ada toleransi berapa lama nggak kira? Toleransinya aku nggak tahu gitu. Nah, cuman pihak LPDP bakalan em, ada ngasih waktu, pokoknya itu jadwalnya kita tuh misalnya kayak aku Riki Seyanda gitu kan. Dari jam 9 sampai jam 10. Nah, jangan sampai jam 10 itu kita nggak masuk gitu. Kalau nggak salah aku 1 jam untuk interview. Itu paling lama 1 jam. Nah, jadi menurut aku kalau untuk tiba-tiba gagal tuh apa jaringannya nggak bagus, jangan lewat dari jadwal yang udah ditentukan gitu aja sih. Nggak ada batas berapa lama kita harus masuk gitu. Penting jangan habis masanya kita gitu. Kemarin Kak Riki ada dari pihak LPDP-nya juga nggak sih kan yang jadi interviewer? Pihak LPDP-nya, nah aku nggak tahu pihak LPDP itu ada atau enggak. Cuman menurut aku nggak ada sih. Yang aku kan udah ikut PKPK nih, PKPK Hmm. gitu kan. Yang aku lihat wajah-wajah mereka nggak ada gitu. Oh, Nah, tapi kalau tapi pertanyaan terkait LPDP-nya ada? ada misalnya gini, gini, ini pertanyaan yang nggak ditanya sama aku ya, tapi sama kawan aku ditanya, kenapa kamu memilih dalam negeri bukan luar negeri, itu ditanya. Terus apakah ada beasiswa yang kamu daftar selain LPDP? Nah, itu ditanya. Terus kenapa pihak LPDP itu harus memilih kamu? Nah, itu ditanya. Dari mana kamu tahu beasiswa LPDP ini? Nah, itu sih yang ditanya. Nah, kalau misalnya ada jawaban, itu kan tricky ya jawaban beasiswa, adakah beasiswa yang selain kamu apa daripada LPDP, itu kan tricky ya jawabannya ya. Nah, saran aku, kalau jawaban itu gimana teman-teman jawabnya? Ada beasiswa nggak yang di-apply selain LPDP? Kalau aku karena memang nggak ada, aku jawab nggak ada. Iya Nah, sama. nah kalau aku jawabannya, karena kemarin itu aku juga nggak ada ditanya kan, kawan aku jawabannya sama kayak teman-teman juga, nggak ada gitu aja sih gitu. Itu sih Kalau misalnya kebangsaan Kak? kebangsaan nggak ada sih, nggak ada kebangsaan, nggak ada. Dulu ada ya kebangsaan ya, tapi perlu yang harus tahu juga nih apa itu wawasan kebangsaan. Teman-teman juga udah harus tahu wawasan kebangsaan, nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa. Nah, itu ditanya. Terus kepoin juga isu-isu terkini apa, misalnya kayak tentang COVID mungkin ya, atau misalnya BBM naik, itu nggak mungkin ya. Atau apa gitu misalnya yang isu-isu yang terkini, itu perlu juga dikepoin juga sih. Walaupun nggak ditanya, setidaknya ketika kita ditanya udah itu sih, udah ready gitu. Gitu. Kayak misal Kalau apa sih GAM ya, tentang GAM juga ditanya, ataupun tentang kayak apa sih yang Papua Merdeka itu ya, tahu nggak sih teman-teman? Nah, OPM. OPM. nah itu dia juga. Yang ini nih, apa separatisme ya, tentang gerakan separatisme GAM, terus apa Isu-isu OGM ya, nasionalisme berarti ya Kak ya? iya nasionalisme, terus apa itu arti wawasan kebangsaan, terus apa yang kamu tahu tentang gerakan separatisme kalau nggak aku salah, terus apa yang kamu tahu tentang kayak organisasi Papua Merdeka itu kan. Terus nanti misalnya tanya gini, bagaimana tanggapan kamu kalau misalnya teman-teman ada teman kamu yang ngajak kamu masuk ke separatisme misalnya gitu. Nah, itu gimana? Nah, gitu. Sekarang lagi heboh kan di 20 Indonesia. Itu boleh juga dikepo-kepoin sih. Tentang LGBT juga mungkin boleh. Tentang COVID gitu. Gitu. kemarin ada enggak Kak Riki ditanya masalah figur yang difavoritkan? Ada, itu nanti masuk ke idola ya.
ada idola nanti. Siapa idola public figure kamu gitu. Dan itu harus apa? Figur yang bagaimana, Kak? Figur itu pertanyaan dari psikologi kan yang ditanya. Kalau aku kemarin yang ditanya ini sih, siapa sih orang yang siapa sih orang yang orang yang paling penting dalam karirnya aku gitu misalnya perjalanan LPDP ini gitu. Mudah kan pertanyaannya, kita bilang aja orang tua, aku bilang gitu. Selain orang tua siapa gitu ya, aku bilang dosen misalnya gitu. Nah dosen dia adalah idola aku, nah masuk gitu. Walaupun dia nggak terkenal layaknya seperti public figure lainnya, aku bilang gitu kan. Namun dia memberikan misalnya positive vibes ke aku. Salah satunya adalah mendorong untuk apply beasiswa gitu. Oh, itu digali lebih dalam, Kak. Nggak hanya sebatas siapa idolanya aja. Enggak, jadi kan satu pertanyaan itu nanti bisa Bercabang. berbagai pertanyaannya gitu. Oh, Gitu. Gitu sih. Kalau mau lihat interviewernya menarik sama kita atau enggak, lihat aja dari mimik wajahnya. Kalau udah dia kepo sama kita tuh berarti udah tertarik sama kita gitu. Kalau dia udah cuek, udah malas, berarti dia tuh udah nggak tertarik sama kita gitu. Itu aja lihat kalau aku lihat interviewernya tertarik sama kita, dia bakalan kepo nanya ke kita gitu. Tapi kalau udah kayak, oh nih anak nggak interesting gitu kan, berarti kayak ya udah gitu. Terus gitu teman-teman. oke teman-teman. Nafri ada lagi, Fri? Ya Mas, soalnya udah jam 1.20 juga kan. Kasihan Kak Riki udah malam. Satu lagi Mbak Diki. Tuh boleh. Iya boleh Mas. Mau minta jurus pamungkasnya Mbak. Juru pamungkas. Oh, aku. Juru pamungkasnya aku. Yang pertama, aku ialah selaku Islam ya kita ya. Mungkin yang pertama itu aku ngerasain sih sholat duha. Terus yang sedekah subuh sih Mas menurut aku. Itu. Di luar dari itu ialah selalu berbuat baik sama orang lain. Menurut aku kayak sholat duha, sedekah subuh, sama selalu berbuat baik dengan orang lain. Dan selalu berpikir positif aja sama Tuhan gitu. Aja sih. Soalnya aku juga udah ada apply beasiswa dan gagal-gagal terus Mas sebenarnya. Jadi karena takut dengan kegagalan itu lagi terulang ke aku, makanya ngambilnya di dalam gitu. Karena udah yakin pasti luar negeri nggak lewat. Makanya ambilnya di dalam gitu aja sih Mas. Takut kecewa lagi Jadi dan sempat luar negeri ya? sempat apply beasiswa luar negeri, cuman di tahap terakhirnya nggak lewat gitu Mas, jatuh gitu. Jadi daripada menunggu waktu yang lama, jadinya ya udah deh ambil yang ini aja, mungkin sudah takdirnya gitu. Itu sih Mas, menurut aku yang paling yang paling pamungkas menurut aku sih itu gitu. Itu sih. Siap. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih Kak Riki. Baik, jadi tadi saran dari Kak Riki pakainya jalur langit ya. Kalau misalnya jalur duniawi nggak mempan, pakai jalur langit. Jalur langit, iya sih benar sih Mas. Baik, teman-teman udah 2122, kasihan Kak Rikinya juga harus belajar. Tapi kita udah dapat banyak banget nih dari Kak Riki. Hal barunya kayak tadi ya, surat menghubungi dosen. Nanti di-share juga pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak hal-hal yang mungkin nanti akan ditanyakan di sesi wawancara tadi udah disampaikan juga oleh Kak Riki. Kak Riki, aku pribadi dan Nofri dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih banyak udah mau bantuin kita-kita. Semoga kami-kami ini bisa jadi penerus dari Kak Riki sebagai Ordi LPDP juga ya. Terlepas kampusnya berbeda nggak masalah, yang penting Ordinya aja dulu. Ya, amin. Amin. Aku tunggu ya kabar baiknya. Siap, nanti kalau misalnya ternyata kita lolos, aku yang bikin kopdarnya Kak. Iya, aku tunggu dari Fahrudin ini bakalan satu jurusan, dari Mas Ishak siapa beda kampus tapi Kumpul satu di Jogja ya. Nofri juga kopdar Jogja ya, yang lain-lain juga gitu.
Baik. Teman-teman makasih banyak. Makasih banyak, Kak. Sudah meluangkan waktunya juga. Kita siapkan substansi kita dengan lebih baik. Makasih ya Kak Riki ya. Aku end meeting ya teman-teman ya. Makasih, Kak.